Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekam ini salah satu yang bisa dipadukan itu dengan ruqyah dan hijab ya. Karena bekam kalau dipadukan dengan yang lain kadang nggak nyambung gitu kan. Untuk pengobatan bekam sendiri insya Allah lebih ke kita nanti praktek dan mengenal titik-titik di mana titik yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Bekam atau hijamah adalah suatu metode terapi penyembuhan dan pengobatan dengan cara menghisap kulit ya, dan jaringan di bawah kulit menggunakan kop atau gelas. Di zaman dahulu menggunakan tanduk ya, tanduk kerbau. Kemudian darah terkumpul dikeluarkan dari kulit dengan sayatan atau hisapan. Terapi bekam dipercaya sebagai media penyembuh dengan cara mengeluarkan zat toksin ya yang tidak terekspresikan oleh tubuh melalui permukaan kulit. Tidak terserap ya intinya. Setelah kita mengenal dan menggunakan bekam sebagai landasan untuk kita berobat, ada juga manfaat bekamnya. Nah, salah satu manfaat bekam yaitu memperbaiki peredaran darah. Karena darah yang kita angkat adalah darah yang kotor dan nanti hemoglobin itu akan membuat sel darah baru. Ya, jadi sel darah yang udah keangkat ya itu diangkat toksinnya dan sel darah hemoglobin itu akan membuat sel darah baru lagi. Nah, duduk ya. Kelas yang jadi praktisi mana? Ya. Gunakan masker. Pak Is, antum siapa pasiennya? Ya udah. Nah, cukup. Ya. Pas. Pastikan alat bekamnya komplit dulu. Nah. Jadi gini, perhatikan. Jadi biar alat bekamnya langsung harusnya kan pakai nampan ya atau stainless. Jadi kalau kita pakainya tisu nggak apa-apa lah. Wah, seperti dilepas dulu, diangkat dulu. Ya. Kira-kira berapa titik setelah didiagnosa? Kurang lebih biasanya 7 lah, 7 titik. Si lancet dimasukkan jarum steril full. Sudah? Pastikan kencang, kencang di bawah. Sudah? Baik, diputar. Gak usah dijilat ya. Baik, setelah itu tutup full. Perhatikan. Setelah kita siapkan alat bekamnya, alat lancetnya, juga ada zaitun, terus tempat sampah plastik kresek mana masuk proses mau dibekam, yaitu pertama kita bisa menggunakan zaitun. Kalau nggak ada zaitun gimana saat minyak kelapa nggak apa-apa. Nah, ini kita fullkan dulu ya, dibalurkan. Nah, perhatikan. Jadi gini, kita ketika ketemu pasien, ada orang yang memang dipegang, ada yang langsung geli, ada juga yang enggak. Makanya metodenya bisa menggunakan kop dulu, dibalurkan. Nah, biasanya ada yang langsung merinding, pakai sentuhan langsung kan, merinding karena jarang dipegang. Nah, dibalur menggunakan kop. Paham sini? Atau langsung kalau memang antum udah kenal, udah deket, ya langsung menggunakan tangannya langsung. Untuk menentukan titik tadi ya, ingat kahil pertama. Kalau kita mau bekam basah,
fokus ke kahil dulu. Kahil hitungannya mana? Kita ke serviks 7. Serviks 1, serviks 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, titiknya gimana nih? Ada garis nih. Nih. Kalau antum mau paham nih, ada garisan di sini. Jadi di titik sini. Nah, paham sini? Paham? Setelah itu al-ahdain. Al-ahdain pakainya yang lebih kecil dari kahil. Ukurannya. Titiknya daun telinga, perhatikan. Daun telinga turun ke bawah. Ya. Ada tulang kering di sini. Berarti atasnya. Ya. Ahdain. Apa namanya? Waktu untuk penyayatan 3 sampai 5 menit. Kalau kita sudah cukup 3 menit, contoh lihat nih, 3 menit baru lensetnya pegang. Caranya bukan, ya perhatikan, cara mantiknya itu bukan ngasal ya, tapi seperti orang tawaf. Kalau jarum jam kan ke sini, kalau ini kita ke sini. Nah. Sakit? Enggak kan? Nah, setelahnya baru lanjut ke titik kedua, kahil. Sama ya. Itu kok dipompa tuh. Pompa dulu. Kalau sedikit berarti tarik sedikit gini. Ya. Masukin ke buang di plastik. Dibersihkan lagi pakai plastiknya mana? Yang dilihat. Bayar. Ini kan luka nih, kasih zaitun dan oleh. Alas. Nah, yang tadi kosong, yang tadi kotor mana? Yang tadi kotor dipisah. Sudah? Nah, perhatikan. Alas. Nah, cara ngelepas sarung tangan. Ya. Jadi nanti langsung buang disatukan. Gitu. Ya. Caranya diangkat, ditahan, baru dicabut. Ya, masukin. Yang kotor mana? Cara sterilisasinya, perhatikan. Jadi kalau kita ada pemutih klorin 2 bungkus cukup untuk setengah ember. Jadi kita rendam dulu. Yang direndam mana? Yang direndam cupnya aja. Ya, cupnya aja. Sedangkan kalau untuk lensa seperti ini kan kuningan, tembaga. Biasanya kalau kena klorin akan apa? Karatan. Jadi ada benda yang khusus nggak boleh kena klorin. Terus setelah kita rendam 15 menit, kita rendam 11 menit, 15 menit, kita cuci pakai sabun cuci, dibilas dengan air mengalir, kita keringkan, baru disemprot dengan alkohol. Ya, perhatikan. Disemprot dengan alkohol atau disinfektan H2O2 atau peroksida. Setelah itu dikeringkan kembali, baru kalau memang kita tidak punya alat sterilisasinya, bisa pakai apa? Air panas.
kita didihkan air panas. Setelah itu tadi yang sudah dikena sabun, sudah di alkohol, kita siram air panas. Baru disterilisasikan. Paham di sini? Nah, untuk tahap-tahapnya berarti sudah sampai di mensterilisasi alat bekam. Selanjutnya yaitu sampah. Ya, perhatikan. Sampah limbah kita itu limbah medis. Limbah medis itu lebih ke penyakit rentan. Jadi kita harus pinter-pinter mengubur atau dikumpulkan di rumah sakit atau puskesmas setempat. Jadi limbah kita itu bisa dikubur atau dikumpulkan di puskesmas. Ketiga, bisa dibakar, dimusnahkannya dengan dibakar. Paham di sini? Ah.